Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GPT Ebenezer yang ada di rumah dan yang menyaksikan ibadah live streaming dimanapun Anda berada. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Ini tiba saatnya untuk kita mengangkat hati, kita mau memuji Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu, kita angkat pujian dengan judul lagu El Shaddai. Dia berkata
Tak perlu kami takut, tak perlu kami bimbang, dan tak perlu kami cemas. Karena Engkau Allah yang hidup, yang senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kami hari lepas hari. Kau telah menjawab doa kami Tuhan, sehingga kami boleh bertemu satu dengan yang lain, dengan tubuh yang kuat, dengan tubuh yang sehat, serta nafas begitu berkelimpahan dalam kehidupan kami. Biarlah dengan hati penuh sukacita dan ungkapan syukur, kami mau datang, beribadah, memuji, dan membesarkan nama-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami mendengarkan sabda kebenaran firman. Untuk itu Tuhan, kami sebagai manusia tidak layak, tetapi Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa memampukan dan memberkati serta mengurapi kami, agar kami layak melakukan pekerjaan-Mu, pelayanan di pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman, bahkan memberkati kami semua, baik jemaat GPT Ebenezer, bahkan yang menyaksikan ibadah secara live di pagi hari ini. Biarlah ibadah di pagi hari ini terus menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang. Dan kami buka ibadah di pagi hari ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau masih ada kuasa-kuasa yang coba mengganggu jalannya ibadah, baik gangguan sound system, baik gangguan jaringan, apapun Tuhan, kami tolak, kami hancurkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus-Mu mengambil alih jalannya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan terus memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan lagu gira-gira yang mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Hidupnya berkenan kepadanya.
Puji nama Tuhan. Kalau kita benar-benar sungguh dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan, meskipun kita jatuh dengan situasi keadaan sekarang, Tuhan akan memegang tangan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, siapkan hati, arahkan pandanganmu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, dan kita akan pujian lagu El Shaddai dengan organ. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sepanjang minggu ini Engkau telah pelihara kami, Engkau telah menjaga kami, sehingga kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu ini, karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah Tuhan Engkau berfirman, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti firman ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh imam-imam yang telah melayani Engkau. Biarlah puji-pujian yang sudah dinaikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami semua Tuhan, terutama jemaat yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan ini secara langsung, Engkau juga mengurapi, menjamah mereka Tuhan, supaya kami semua boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu ini. Kalau masih ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu dalam ibadah kami tolak, yaitu di dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan Engkau keluar dari ruangan ini, keluar dari ruangan hati kami. Biar kami hanya mengundang Roh Kudus-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Jangan lupa sama-sama kita katakan amin. Amin. Mula pertama saya ucapkan Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang berada di rumah, khususnya ya, yang menyaksikan tayangan ini secara langsung. Kita dapat bertemu kembali dalam ibadah raya pada minggu pagi hari ini. Puji Tuhan saudara, tidak terasa ya,
Waktu itu begitu cepat, ya, begitu cepat. Apalagi kalau kita sudah melewati hari Rabu, Kamis, Jumat, langsung Sabtu Minggu kita beribadah kembali. Puji Tuhan, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Pagi ini firman Tuhan, saya angkat satu tema atau judul firman Tuhan, ikat pinggang menjadi lapuk. Saudara, ikat pinggang. Nanti kita lihat apa maksudnya ikat pinggang itu. Ya, ikat pinggang menjadi lapuk. Kita baca, saudara, nanti dibantu oleh saudara Evan. Yeremia pasal 13. Coba kita baca ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Yeremia 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Berikut ikat pinggang yang menjadi lapuk. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Ya. Pergilah membeli ikat pinggang lelang, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Ya. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu. Di celah-celah bukit batu. Terus, maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Ya. Maka pergilah aku ke sungai Efrat. Lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Amin, saudara. Ya. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, nas yang baru saja kita baca ini adalah satu kisah yang sangat menarik, saudara. Di mana Allah berfirman kepada seorang nabi yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat Israel pada saat itu, khususnya kaum Yehuda. Ya, dialah seorang nabi Yeremia. Di sini, saudara, Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yeremia. Kalau saudara membaca ini ada 3 hal. Ya, yang pertama Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yeremia untuk membeli sebuah ikat pinggang, ya, dari lenan, kain lenan. Itu ayat yang pertama itu. Pergilah membeli ikat pinggang lenan dan ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Nah, jadi perintah Tuhan itu jelas. Jadi perintah Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yeremia untuk membeli sebuah ikat pinggang dari lenan. Kemudian Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk memakainya ikat pinggang itu. Ikat pinggang seperti ini, saudara, ini ikat pinggang. Saudara belum tahu ya, di luar ikat pinggang. Jadi harus dipakai ikat pinggang ini. Itu perintah Tuhan yang pertama. Tetapi, dan kamu harus menjaganya supaya jangan, katakan, kamu celupkan ke dalam air. Ya. Kemudian, atas perintah Tuhan yang kedua, ikat pinggang yang tadi dibawa Yeremia ke sungai Efrat. Kan tadi dikatakan, ya, ikat pinggang yang kamu beli, bawalah ke sungai Efrat. Ya, bawalah ke sungai Efrat. Kemudian, dan sembunyikanlah ikat pinggang itu di celah-celah batu. Jadi ikat pinggang yang dia beli itu, ya, saudara, dibuka, dibawa ke sungai Efrat, dicelupkan, disembunyikan di celah-celah batu. Nah, kemudian setelah beberapa bulan kemudian, karena dikatakan setelah beberapa lama, Tuhan memerintahkan kembali kepada Yeremia, ya, memerintahkan kembali supaya Yeremia mengambil ikat pinggang itu yang disembunyikan di celah-celah batu. Dan apa yang terjadi, saudara? Setelah ikat pinggang itu diambil, ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk.
Ya, sehingga ikat pinggang itu kita katakan tidak berguna. Saudara kasih di dalam Tuhan. Jadi kalau saya melihat di sini ada 3 bagian yang Tuhan perintahkan kepada Yeremia. Yang pertama, Yeremia suruh berikat pinggang dan suruh memakai ikat pinggangnya. Itu perintah yang pertama, ingat saudara. Suruh memakainya dan jangan dicelupkan ke dalam air. Itu. Yang kedua, ikat pinggang itu bawa ke sungai Efrat, sembunyikan di sana, di celah-celah batu. Baru yang ketiga apa? Suruh ambil. Setelah diambil, ikat pinggang itu ternyata lapuk. Nah, boleh kasih di dalam Tuhan. Apa maksudnya ini? Mengapa Allah memerintahkan demikian kepada Nabi Yeremia? Apa maksud? Coba kita baca ayat seterusnya supaya kita dapat memahami lebih jelas. Ayat 8 sampai dengan 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Ya. Demikianlah aku akan menghapuskan Kecongkak bongkakan Yehuda dan Yerusalem. Iya. Bangsa yang jahat ini, Bangsa yang jadi. yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, Ya. yang mengikuti kedegilan hatinya, Ya. dan mengikuti ilah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, Ya. akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Ya. Ayat 11. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kuletakkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Nah, saudara. Ini jawabannya. Apa maksudnya tadi? Ikat pinggang itu. Dan siapa yang dimaksud ikat pinggang ini? Saudara. Siapa saudara? Bangsa Yehuda atau bangsa Israel. Itu ayat 11. Saya bacakan. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kuletakkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Jadi yang dimaksud ikat pinggang ini adalah bangsa Yehuda atau bangsa Israel. Saudara, ini ikat pinggang yang dimaksud. Bangsa Israel, bangsa Yehuda atau bangsa Israel yang tadinya kudus, yang tadinya hidupnya tidak bercacat celah ketika pertama kali Allah memanggil bangsa Israel. Mereka itu hidup kudus, saudara. Bangsa Israel, coba kita buktikan. Yeremia 2 ayat 2 sampai dengan 3. Pasal 2. Yang tadinya bangsa itu melekat kepada Tuhan. Ya, ayat pasal Yeremia 2 ayat 1 dan 2 coba. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem, dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Ya. Aku teringat kepada kasihmu, pada masa mudamu, kepada cintamu, pada waktu engkau menjadi pengantin. Inilah yang dimaksud dalam bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Dia teruskan. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan. Sekali lagi. Ketika itu Israel kudus bagi Ketika Tuhan. itu bangsa Israel kudus di hadapan Tuhan. Terus Sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya, dia. semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Dia. Malah petaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jadi saudara kasih di dalam Tuhan, awalnya saya katakan bangsa Israel ini kudus. Ya, waktu dipanggil oleh Tuhan, sampai Allah katakan tadi bagaikan pengantin loh saudara. Bangsa Israel di hadapan Tuhan. Tuhan begitu sayangnya kepada umat Israel, kepada bangsa Yehuda ketika mereka waktu dipanggil oleh Allah. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Ya, kini mereka berbalik.
menjadi bangsa yang tercela, bangsa yang hidup dalam penyembahan berhala. Kalau saudara membaca tadi pasal 13 itu, makanya Allah menegur kepada Yeremia. Dia kasih perumpamaan bangsa Israel itu bagaikan ikat pinggang. Saudara, ya, mereka yang tadinya dekat dan melekat dengan Allah, bangsa Israel. Kalau saudara membaca, terutama pada zaman Yosua. Ketika waktu zaman Yosua, umat Israel beribadah kepada Tuhan. Karena mereka sudah dibebaskan, sudah dibawa oleh Musa, dikeluarkan dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Saudara, mereka hidup beribadah kepada Tuhan pada zamannya Yosua. Saudara, ya, sehingga mereka menjadi umat Tuhan yang memuji dan memuliakan Allah di hadapan bangsa-bangsa lain. Makanya kedekatan bangsa Israel atau bangsa Yehuda kepada Allah ini bagaikan sebuah ikat pinggang. Ya, bagaikan sebuah ikat pinggang yang dekat, yang melekat dengan pemakai. Yang itu dikatakan amin. Kalau kita pakai ikat pinggang, ini ikat pinggang nggak mungkin kita pakainya. Dia selalu harus melekat. Nggak mungkin kita pakai ikat pinggang ngedorong. Ikat pinggangnya harus kencang, harus melekat kepada yang memakai. Inilah bangsa Israel awalnya seperti itu. Jadi bagaikan sebuah ikat pinggang yang dekat dan melekat dengan pemakai. Kini mereka, bangsa Israel itu berbalik daripada Allah. Mereka berbalik daripada Allah. Mereka tidak hidup di dalam kekudusan. Mereka menyembah berhala, tidak menghargai kekudusan Allah. Saudara, mereka hidup di dalam dosa. Ya, bagaikan ikat pinggang yang dicelupkan ke dalam air. Saudara, ini sehingga menjadi lapuk, menjadi rusak, kotor, dan tidak berguna. Itulah kehidupan bangsa Yehuda. Bangsa Israel di mata Tuhan itu bagaikan tali pinggang yang lapuk, yang sudah tidak berguna. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan. Kalau kita berbicara ikat pinggang ini, ikat pinggang ini adalah satu kehormatan, satu tanda kehormatan, saudara. Ya, satu tanda kehormatan. Saudara tahu ikat pinggang ini harganya berapa? Ada yang mahal. Kalau saya pakai ikat pinggang ya standar, paling 300 ribu. Saya punya teman, dia ikat pinggang, kepalanya aja ini, itu harganya 250 juta. Belum talinya dan sebagainya. Bahkan kemarin saya coba di internet, saya selidiki, ikat pinggang termahal di dunia harganya sekitar 6 miliar. Saudara, ikat pinggang itu. Dia dilapisi dengan emas, bukan hanya emas, ada mata-mata berlian di tali pinggang. Jadi kalau orang yang memang punya uang, mereka pakai yang mahal. Itulah ikat pinggang, saudara. Jadi ikat pinggang ini suatu tanda kehormatan bagi orang yang memakai. Ya, nah, saudara, saya tidak menyinggung soal ikat pinggang yang ada di dunia. Ikat pinggang yang ada di dalam kita. Amin. Saudara, coba kita baca Keluaran 28 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Keluaran pasal 28. Keluaran pasal 28. Coba kita lihat. 28 ya, ayat 1 sampai dengan yang keempat. Engkau harus menyuruh abangmu Harun. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya Iya. datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Ya. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Ya. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Perhatikan, sebagai perhiasan kemuliaan. Terus Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang alih, yang telah kupenuhi dengan roh kealihan, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia,
supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Ya, Inilah pakaian yang harus dibuat mereka. inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Tutup dada, Tutup dada, baju efod, baju efod, gamis, gamis, kemeja yang ada raginya, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang, serban dan ikat pinggang. ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Amin. Saudara. Bapak Ibu sudah kasih di dalam Tuhan. Kita sudah belajar mengenai pakaian imam-imam, tahbisan imam. Ya, Harun dan anak-anaknya dia sudah ditahbiskan menjadi imam-imam. Harun imam besar dan anaknya adalah seorang imam-imam. Ketika waktu mereka sudah ditahbiskan, mereka harus memakai pakaian kekudusan yang tadi sudah dibaca. Ya. Jadi Harun dan anak-anaknya sebagai imam harus memakai ikat pinggang yang dikatakan. Di samping baju efod dan seterusnya, tadi disebut ada aksesoris yang bernama ikat pinggang. Ya. Jadi Harun dan anak-anaknya sebagai imam harus memakai ikat pinggang sebagai aksesoris pakaian kudus yang harus dipakai. Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, saat pertama kali Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yeremia ini, tali pinggang yang baru yang terbuat dari apa? Kain lenan harus dipakai. Ya, dan jangan dicelupkan ke dalam air. Itu perintah pertama, saudara. Ya, nanti kita lihat. Kain lenan ini terbuat dari kulit batang rami, saudara. Ya, jadi lenan ini terbuat dari kulit batang rami. Setelah kulit batang rami ini diolah, ya, serat kulitnya ini dipintal. Serat kulitnya dipintal oleh kaum wanita pada zaman itu, sehingga menghasilkan sebuah kain yang halus, yang berwarna putih. Itulah disebut kain lenan halus putih. Saudara, itu dari rami dipintal, saudara, sampai menjadi kain, ya, kulitnya dipintal. Nah, kain lenan halus ini berwarna putih. Kita sudah belajar mengenai tabernakel, ya, warna putih kain lenan halus itu berbicara tentang kekudusan, ya. Warna putih melambangkan kesucian, kekudusan, bagaikan korban Kristus yang tak bercacat celah. Itu warna putih, itu di Wahyu, saudara. Bahkan dalam kitab Wahyu sendiri, kain lenan halus itu gambaran perbuatan orang-orang benar dan orang-orang kudus. Itu dalam Wahyu, ya. Sudah lihat dalam Wahyu pasal 10 itu, saudara, ya. Nah, di dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 5, ikat pinggang ini gambaran tentang kebenaran dan kesetiaan. Coba kita baca dulu Yesaya pasal 11 ayat 5. Ia yang akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, Ya, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. seperti ikat pinggang yang terikat pada pinggang. Itu adalah gambaran tentang kebenaran dan kesetiaan. Coba kita baca yang tadi di dalam Wahyu. Ya, perbuatan orang-orang benar itu di dalam saudara, ya. Ya, Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8. Coba baca. Semuanya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus Supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan yang berkilau-kilauan, dan yang putih bersih. yang putih bersih. Lenan halus
itu adalah perbuatan-perbuatan orang benar dari orang-orang kudus. Amin. Jadi leman haus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Sudah. Ya. Tadi di dalam kitab Yesaya jelas dikatakan bahwa ikat pinggang ini gambaran tentang kebenaran dan kesucian. Jadi apa kesimpulannya, saudara? Ikat pinggang. Jadi kesimpulannya ikat pinggang ini adalah gambaran kebenaran, kesetiaan, dan kekudusan. Inilah ikat pinggang, gambaran kebenaran, kesetiaan, dan kekudusan. Nah, saudara, ikat pinggang ini harus selalu melekat di pinggang pada pemakainya. Terutama yang tadi saya katakan ini, imam-imam, Harun dan anak-anaknya harus memakai pakaian kudus, pakaian imam. Kemudian juga dia harus memakai ikat pinggang. Nah, artinya apa, saudara? Ya, dikatakan Harun dan anak-anaknya ikat pinggang harus selalu melekat di pinggangnya sebagai pakaian kudus. Artinya kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, apalagi imam-imam, para pelayan-pelayan Tuhan, kebenaran, kesetiaan, dan kekudusan ini adalah harga mati. Amin. Harus melekat di dalam pinggang kehidupan kita masing-masing. Makanya tadi Yeremia katakan, yang pertama Tuhan bilang, pakai ikat pinggang dan jangan dicelupkan ke dalam air. Itu perintah yang pertama yang harus Yeremia pakai. Baru Tuhan kasih bilang sama Yeremia, lepaskan itu, bawa ke sungai. Karena di situ Allah ingin memberikan perumpamaan. Itulah bangsa Israel yang mereka tidak taat, yang tadinya melekat kepada Tuhan, sekarang hidup di dalam penyembahan berhala, hidup memberontak kepada Allah, hidup tidak hidup dalam kekudusan, sehingga ikat pinggang itu dicelupkan ke dalam air, diangkat menjadi rusak dan mati. Itulah gambaran umat Israel. Tetapi perintah yang Allah yang jelas pada Yeremia, pakai ikat pinggang itu. Amin, saudara. Imam-imam harus memakai ikat pinggang. Makanya gambaran kita sebagai orang-orang yang percaya, saudara, ikat pinggang ini harus selalu melekat ke dalam kehidupan kita. Ikat pinggang apa? Kebenaran, kesetiaan, dan kekudusan. Harga mati saya katakan, ya. Kebenaran, kesetiaan, kekudusan harus selalu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, mengapa ikat pinggang itu harus melekat? Kebenaran, kesetiaan, dan kekudusan harus melekat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai imam-imam, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ini penting, saudara. Ya? Coba kita baca Lukas 12 ayat 35 dan 37. Di Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 35. Ayat yang ke-35. Iya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ayat 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ini saudara, mengapa ikat pinggang ini harus selalu melekat di dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan katakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ya, hendaklah ikat pinggangmu tetap berikat. Berikat tentang kesetiaan, kebenaran, dan kekudusan. Ya, artinya saudara, ketika Yesus datang untuk kedua kali, pinggang kita ini harus tetap terikat. Terikat apa? Kebenaran, kesetiaan, dan kekudusan. Saudara, maka itu saudara jaga ikat pinggangmu. Jangan sampai ikat pinggangmu itu menjadi lapuk, rusak, dan kotor, atau terlepas dari pinggangmu. Karena ketika Kristus datang kali yang kedua, ia akan melihat apakah saudara dan saya tetap berikat pinggang, kebenaran, kesetiaan, dan kekudusan. Itu sebab dikatakan yang tadi,
berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Amin. Ya, berbahagialah hamba-hamba yang selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga apa? Selalu pakai ikat pinggang. Sudah. Itulah berikat pinggang kebenaran, kesetiaan, dan kekudusan. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, kebenaran, kesetiaan, dan kekudusan ini biarlah menjadi gaya hidup. Ya, menjadi gaya hidup orang Kristen. Artinya kehidupan orang-orang Kristen harus berani tampil beda. Amin. Orang Kristen harus berani tampil di dalam kebenaran, di dalam kesetiaan, dan di dalam kekudusan. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya selalu bicara ini karena saya rasa kebenaran itu sudah tidak lama, saudara. Harus kita persiapkan. Gereja Tuhan harus mempersiapkan. Kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanita Tuhan yang kudus, yang sempurna. Nah, bagaimana kalau kita menjadi mempelai wanita Tuhan di hadapan Tuhan nanti? Kalau kita tidak berikat pinggangkan kebenaran, kesetiaan, dan kekudusan, saya katakan Anda akan tertinggal. Kalau kita tidak siap seperti itu, saudara. Ya, jadi saudara, marilah ikat pinggang ini menjadi gaya hidup orang Kristen. Jadi gaya hidup kebenaran, kesetiaan, dan kekudusan. Tampil dalam kebenaran. Apa maksudnya? Orang-orang Kristen harus bicara benar. Benar, saudara. Orang Kristen harus bicara benar. Tidak tipu-tipu. Tipu sana, tipu sini. Saya malu, saudara, kalau ada orang Kristen yang kerjanya nipu sana, tipu sini. Kalau ada orang Kristen seperti itu, dia tidak menghargai Allah. Dia tidak hidup di dalam kebenaran. Padahal firman Tuhan jelas. Ya, saudara. Jadi orang Kristen bicara benar, tidak tipu-tipu, tidak berdusta. Alkitab katakan apa? Kalau ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Karena selebihnya dari si jahat, berasal dari si jahat. Itulah daripada iblis. Benar atau tidak? Benar. Kalau salah, iblis salah. Itu saudara. Jangan kita berbohong, tipu-tipu. Karena selebihnya itu adalah iblis yang menumbangi kehidupan kita. Kalau iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. Udah katakan kita berbohong, tambah lagi bohong. Sumpah mati. Sumpah mati. Itu nggak boleh. Ya? Jadi orang Kristen harus bicara benar, tidak ada tipu-tipu. Ya, jangan berdusta. Amin. Ini para suami-suami yang di rumah, jangan berdusta sama istri. Ya, juga istri jangan berdusta kepada suamimu. Katakan ya. Itu sudah. Mari kasih dalam Tuhan. Tampil dalam kebenaran artinya hidup di dalam kebenaran firman. Ya, hidup di dalam kebenaran firman maksudnya apa? Hidup dalam kebenaran firman. Bukan hanya membaca firman, saudara. Saya setiap jemaat ini rajin membaca firman. Tiap hari 5 pasal. Yes, bagus kan, saudara. Tapi mari kita belajar juga menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya membaca, tapi menjadi pelaku firman. Ya, menjadi pelaku firman. Contoh sederhana. Mungkin saudara membaca kitab di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, terus mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Begitu saudara baca, wah, luar biasa nih firman Tuhan. Puji Tuhan. Tapi mari belajar apa yang Anda baca, praktikkan dalam sehari-hari. Amin. Bersukacitalah senantiasa, Alkitab katakan. Tapi hidupnya nggak pernah bersukacita. Marah. Sudah. Nggak pernah bersyukur. Bersungut-sungut. Dan tidak pernah puas dengan apa yang ada. Bagaimana? Baca Alkitab nggak ada gunanya. Hidup dalam kebenaran firman adalah mentaati firman.
melakukan kebenaran firman. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan itu, saudara. Ya, jadi ikat pinggang ini yang pertama berbicara soal kebenaran. Ya, hidup di dalam kebenaran. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita hidup dibenarkan oleh karena firman itu. Sudah yang kasih di dalam itu. Yang kedua, apa tadi dikatakan? Ikat pinggang ini gambaran kesetiaan. Kesetiaan. Orang-orang Kristen harus setia. Amin. Pertama, setia kepada siapa? Pada Tuhan. Yang kedua, setia kepada siapa? Pada siapa? Para pasangan. Iya. Para pasangan. Khususnya pasangan yang sudah nikah, ya. Saudara, kalau pasangan belum menikah, saudara jangan setia sampai mati. Bahaya itu. Saudara, pasangan yang sudah nikah, saudara harus tetap. Saudara, ya, Maleakhi katakan, setialah terhadap istri dari masa muda. Suami-suami harus setia kepada istrinya. Ya, jangan setia pada saat baru merit 1-2 bulan, 1 tahun 2 tahun. Saudara, 3 tahun 5 tahun, karena istrinya masih cantik. Begitu udah berubah, saudara, sudah melebarkan sayapnya, sudah tidak setia. Gak boleh. Setia itu sampai mati. Amin. Saudara. Jadi pertama, setia kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ya, saudara tahu sendirilah setia kepada Tuhan itu apa. Ya, saudara baca Alkitab, kita berdoa, ibadah, ya setia kepada Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan, setia kepada Tuhan. Saudara. Ya, setia juga terhadap pasangan. Suami harus setia kepada istri. Istri juga tetap setia kepada suami. Saudara, harus kesetiaan ini dipelihara. Inilah sebagai orang-orang Kristen. Apalagi saudara, saya renungkan dalam situasi kondisi sekarang ini, ya, kehidupan orang-orang Kristen ini sedang diuji oleh Tuhan. Kesetiaan kita ini sedang diuji oleh Tuhan. Dengan apa? Berbagai masalah, penderitaan, pergumulan, kekhawatiran, dan sebagainya. Ini sekarang sedang diuji anak-anak Tuhan ini. Dengan situasi kondisi seperti ini, saudara, ya, sebagai contoh, mungkin saudara sedang, sebagai contoh saya katakan, ya, adakah saudara datang berlutut berdoa kepada Tuhan ketika saudara sedang mengalami masalah? Saudara, ya, masalah banyak. Adakah kita datang berlutut berdoa kepada Tuhan? Tuhan, inilah masalah saya. Tapi kadang-kadang begitu ada masalah, yang terjadi bukan datang berlutut kepada Tuhan. Ribut antara suami dengan istri, ribut dalam nikah rumah tangga. Begini. Tapi kalau ada masalah, ada kita mendatang. Makanya saya katakan, mari kita menyadari dalam situasi kondisi COVID yang sekarang mewabah ini, iman Kristen, anak-anak Tuhan sedang diuji. Saudara, ya, jangan ketika engkau sedang mengalami penderitaan, adakah engkau mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, ketika kita mengalami penderitaan, adakah kita mengucap syukur? Tuhan, terima kasih Tuhan, saya di PHK. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini ujian. Bisakah kita mengucap syukur? Masih tetap setia ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan begitu kita ulang tahun, haleluya, mengucap syukur kepada Tuhan, bikin ibadah ucapan syukur. Boleh. Mendapat berkat, mendapat, ya, ucapan syukur. Orang bekerja, ya, karirnya naik, bikin ucapan syukur. Sudah, gajinya naik, bikin ucapan syukur. Giliran perusahaannya tutup, ekonomi ambruk, perusahaan bilang, John, gajimu sekarang separuh. Ya, adakah kita mengucap syukur kepada Tuhan?
seharusnya kita tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sekalipun gaji saya separuh, Engkau masih memberkati saya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau sekarang mungkin saya kena PHK, saya mengucap syukur. Karena saya percaya Tuhan, di balik ini Engkau punya rencana yang indah. Itu iman orang Kristen, saudara. Makanya sekarang sedang diuji kesetiaan kita sejauh mana. Saudara, jangan komplain kepada Tuhan. Ketika ada masalah, penderitaan, berbagai masalah, jangan komplain. Saudara, belajar taat, tunduk kepada Tuhan. Ya, sedang diuji. Apalagi mungkin saudara sedang mengalami kekurangan, kesulitan keuangan. Bisakah kita di dalam kekurangan kita bisa memberi? Saudara, ini ya Tuhan. Kalau orang memberi dalam kelimpahan, itu semua bisa. Amin. Saudara, kita lihat beberapa contoh. Jangan disapa, dia memberi dengan kekurangannya. Hanya sekedar tepung dan kulit. Kalau dia olah, dia makan hanya untuk hidup saat ini, dia dan anak. Tetapi ada malaikat Tuhan, ada orang diutus Tuhan, dia persembahkan. Dia memberi dengan kekurangan. Ini yang Tuhan minta. Ujian ini seperti ini, ya. Jadi ini adalah ujian kesetiaan kita. Sejauh mana kita tetap setia kepada Tuhan. Saya senang satu ujian yang lama. Ku mau memberi hingga tiada yang ku beri. Ya. Ku mau memberi hingga tiada yang ku beri, dan mengasihi hingga tiada kasih lagi. Oh, luar biasa. Saya kalau nyanyikan lagu itu kita bisa nangis. Kita mau memberi sampai kita tidak bisa apa yang kita beri. Saudara, inilah orang kita diuji imannya, kesetiaan kita ini hari-hari sekarang ini. Saudara. Ingat saudara, kalau saudara sedang mengalami pergumulan, saudara sedang mengalami penderitaan, apapun yang saudara alami, itu adalah saudara sedang mengalami ujian daripada Tuhan. Sejauh mana kesetiaan kepada Tuhan? Saya ingatkan dari tempat ini, jangan sekali-sekali tinggalkan Tuhan. Semakin jauh daripada Tuhan, kau punya masalah semakin besar. Tapi semakin banyak ujianmu, semakin kau dekat kepada Tuhan, masalahmu akan semakin kecil. Tuhan yang akan campur tangan saudara. Ya. Ingat, jangan sampai kesetiaanmu lapuk, rusak, bagaikan ikat pinggang yang dicelupkan ke dalam air. Oleh karena apa? Masalah, penderitaan, pergumulan, dan kekhawatiran. Ya. Tadi ikat pinggang ini yang pertama gambaran kebenaran dan kesetiaan. Dan yang terakhir, ikat pinggang ini gambaran kekudusan. Nah, gambaran kekudusan. Orang-orang Kristen harus hidup di dalam kekudusan. Harus hidup dalam kekudusan. Memang benar, tidak ada sekarang saya bertanya semua siapa hidup kudus, tidak ada. Makanya di Ibrani katakan, kejarlah kekudusan. Ya, berusaha hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat memandang Allah. Kekudusan ini harus dikejar. Artinya hidup di dalam kekudusan harus dikejar, saudara. Karena firman Tuhan katakan apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah memanggil bangsa Israel, tadi saya katakan itu pertama karena Allah mau mereka hidup kudus. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, manusia itu kudus. Makanya Allah menciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, prototipe Allah. Allah mau sama, kekudusannya pun sama. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Allah itu hilang, saudara. Ya, artinya apa? Manusia sudah tidak menjadi kudus karena dosa. Dosa itulah yang membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah.
Jadi pada dasarnya saudara, Allah mau manusia itu kudus. Itu pada dasarnya. Dari awal Allah sudah merencanakan seperti itu. Ya. Tetapi kita bersyukur, sekalipun manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, lewat korban Kristus di atas kayu salib, Allah mengirim anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lewat korban Kristus di atas kayu salib, ya, kita manusia-manusia yang berdosa sudah ditebus. Amin. Sudah diampuni dosa kita, pelanggaran kita. Yesaya katakan, ya, oleh pelanggaran kita, Dia menanggung segala pelanggaran kita. Dia menanggung segala penderitaan kita. Yesus sudah menanggung pelanggaran kita, dosa-dosa kita. Jadi kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Bahkan Rasul Petrus mengatakan, ya, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kau warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, tetapi melainkan dengan darah yang mahal. Itulah darah Kristus, darah anak domba yang tak bercacat celah. Jadi kita sudah dikuduskan. Yang tadinya kita hidup dalam dosa, yang tadinya kemuliaan Allah itu hilang, sekarang kita sudah diperdamaikan lewat korban Kristus. Amin, saudara. Sudah diperdamaikan oleh korban Kristus. Itu sebabnya saudara yang kasih di dalam Tuhan, ya, jaga ikat pinggangmu, jangan kau celupkan ke dalam air supaya tidak laku dan tidak rusak. Kenapa saudara? Karena pada saat Kristus datang yang kedua kali, Dia akan mengangkat gerejanya yang tanpa cacat celah. Sudah tidak itu. Kedatangan Kristus yang kedua, tahap yang pertama, yang kedua kali Dia datang nanti, ya, Dia akan mengangkat gereja, mengangkat umat-umat Tuhan, ya, yang hidupnya tanpa cacat celah, tanpa ada kekurangan. Artinya apa tanpa cacat celah itu? Yang hidup di dalam kebenaran, hidup terus memegang kesetiaan, hidup dalam kekudusan. Mari sudah kasih di dalam Tuhan. Ya, coba kita baca satu Kolose 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 22. Firman-Nya, Ya. sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Untuk menempatkan kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Itulah saudara, Allah mau kehidupan anak-anak Tuhan ini harus tetap kudus tanpa cacat celah. Tadi saya sudah singgung, Kristus datang yang kedua kali, Dia akan mengangkat gereja yang tanpa cacat celah, saudara. Makanya saudara, kalau kita kembali kepada Nabi Yeremia, Allah memberitakan, Tuhan memberitakan kepada Yeremia, pakailah ikat pinggang, jangan kau celupkan ke dalam air, supaya tidak laku, tidak rusak dan tidak kotor. Itulah gambaran kehidupan kita, saudara. Ya, biarlah pada pagi hari ini kita renungkan firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan selalu berikat pinggang kebenaran, kesetiaan, dan kekudusan, saudara. Ya, selalu memakai ikat pinggang kebenaran, kekudusan. Ya, sudah dikasih di dalam Tuhan. Dan jangan dilepas, saya katakan. Biarlah pinggangmu itu tetap terikat, sehingga ketika Kristus datang yang kedua kali, Dia melihat gereja yang anak-anak Tuhan tetap berikat pinggang kebenaran, kesetiaan, dan kekudusan, sehingga kita layak nanti boleh masuk, boleh dijemput oleh Dia di awan-awan yang permai. Saya kira saudara, firman Tuhan saya tidak panjang lebar, tapi esensinya kita boleh mengerti. Ya, masing-masing saudara dan saya punya ikat pinggang. Amin, saudara. Jaga ikat pinggang, jangan sampai hilang
jangan sampai lepas. Terus kenakan ikat pinggang, ya. Karena Kristus datang yang kedua kali, Dia akan mengangkat gerejanya yang sempurna, gerejanya yang tanpa cacat celah, yang hidup di dalam kebenaran, kesetiaan, dan kekudusan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita angkat satu pujian. Sudahkah kita siap sedia? Lewat pujian ini saudara, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita sedia sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan tata kemuliaan yang selama waktu ini masih ada kita bernafas di dalam dunia. Bapak Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, baik saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah, saudara-saudara yang ada firman Tuhan, sudahkah kita siap sedia? Apakah saudara dan saya sudah siap? Ketika Kristus datang yang kedua kali, Dia akan mengangkat saudara dan saya. Apakah saudara masih terus memakai ikat pinggangmu, yaitu kebenaran, kesetiaan, dan kekudusan? Mungkin kalau hari-hari ini kita sudah mungkin lepas ikat pinggang itu, atau ikat pinggang itu saudara sembunyikan di bawah celah-celah batu. Mari kita mendatang kembali kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya, Tuhan. Ampuni, saya mau hidup di dalam kebenaran Engkau. Saya mau hidup di dalam kesetiaan-Mu, Tuhan. Dan saya mau hidup di dalam kekudusan. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Terima kasih. Kita akan pujian ini sekali lagi. Sudahkah Engkau siap sedia? Kita angkat tangan kita, saudara. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali
yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita Sembah Yesus, tiada haleluya. yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita berbahagia dan berdoa bagi kita. Tiada di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini Terima kasih Tuhan. masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Selama waktu ini masih ada. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam. Apakah selama waktu dengan sungguh-sungguh? Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam. Selama waktu ini katakan dengan sungguh-sungguh. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahwasanya lagi mengatakan selama kita masih bernafas, mari kita puji Dia. Kita ingat, kita lakukan akan firman-Nya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami sering meninggalkan ikat pinggang kami. Bahkan kami sembunyikan di antara batu. Itu adalah gambaran kekerasan hati kita. Tuhan, ampuni kami. Sehingga menjadi lapuk ikat pinggang itu dan tidak berguna lagi. Tuhan ampuni. Biar kami boleh senantiasa memakai ikat pinggang kita, Tuhan. Memakai ikat pinggang kami, yaitu kebenaran, kesetiaan, dan kekudusan Tuhan. Tuhan, tolong berikan kami kekuatan agar kami boleh menjaga ikat pinggang itu sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu kepada sidang yang sudah memberkati lewat pemberitaan firman-Mu yang sangat luar biasa, boleh menumbuh kembangkan manusia rohani kami. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga yang di SD Tuhan, bahkan setiap pelayanannya, biarlah semakin berkenan bagi-Mu, menjadi berkat bagi umat jemaat ketebusan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati juga sidang jemaat-Mu yang setia di rumah, mengikuti ibadah online ini. Tuhan berkati, jadikanlah bersama-sama kami setia dalam kebenaran dan kekudusan. Bapa, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Kami perahaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang begitu mulia. Kami sudah menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Sebagai kasih dalam Tuhan, kita akan segera akhiri ibadah kita. Minggu depan kita bertemu lagi. Ibadah masih tetap secara online. Kita memang sudah mempersiapkan untuk memasuki era new normal, saudara. Kita sudah buat tangki air untuk setiap jemaat yang datang mencuci tangan. Ya, memang kita tidak sediakan lap atau tisu, karena kalau kita sediakan lap, ya saudara nanti habis cuci tangan saudara kotor lagi, karena lap itu akan berganti-ganti. Jadi saudara masing-masing mempersiapkan diri kebersihan sendiri-sendiri. Ya, saudara, kita sudah siapkan tangki air dan air buat cuci tangan. Jadi saudara nanti yang datang, jemaat-jemaat yang di rumah nanti
saudara kumpul kembali di sini, ikuti protokol kesehatan yang nanti kita sudah tetapkan, saudara. Demikianlah rangkaian ibadah kita. Yang minggu depan kita ibadah seperti biasa jam 9 pagi di tempat ini, ya. Mungkin di Jakarta jam 7, daerah Makassar dan sekitarnya sana adalah jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita akhiri, saudara, nanti setelah ibadah tetap persembahan akan dijalankan. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, dari Bapak Presiden sampai dengan Wakil Presiden, aparat-aparat yang di bawah kita doakan. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Segala puji rahmat-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sudah mengikuti ibadah pagi hari ini, baik secara online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman. Engkau mengajar kami Tuhan, sebagai umat-Mu yang percaya. Kami terus mengenakan ikat pinggang kebenaran, kesetiaan, dan kekudusan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah materaikan firman ini di dalam kehidupan kami semua. Khusus kami berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Lawati mereka semua Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Tidak ada satupun jemaat kami yang terhilang. Biar Engkau tetap menyertai di mana saja jemaat kami berada. Langkah perjalanan mereka Engkau tetap melindungi dan jadikan mereka orang-orang yang berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami doakan Tuhan dari pemerintahan pusat, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, bahkan para menteri, para gubernur, sampai dengan wali kota dan aparat yang di bawah. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berikan hikmat kebijaksanaan dari surga, supaya bangsa ini lepas, terbebas dari krisis ekonomi, terbebas dari masalah COVID. Kami hanya berdoa dan minta belas kasih-Mu Tuhan, karena hanya kuasa-Mu yang dapat menghentikan ini semua. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati bangsa Indonesia. Tanah Papua juga Tuhan, Engkau memberkati. Dari gubernur, wakil gubernur, bahkan wali kota, sampai dengan aparat yang di bawah juga. Tuhan memberkati, melindungi kami semua. Tuhan, kami berdoa untuk persiapan era new normal Tuhan. Berikan kemampuan kami, hikmat-Mu Tuhan, supaya kami mau beribadah kembali bersama-sama. Biarlah Tuhan kami serahkan semua rencana ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kumpulkan kembali Tuhan Yesus pada jam-jam ibadah yang Kau sudah tentukan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, sebelum kita akhiri, angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau pada saat masuk, dan diberkatilah engkau pada saat keluar. Diberkatilah engkau pada saat tidur, dan diberkatilah engkau pada saat bangun. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah setiap usaha, pekerjaan, dan profesimu. Diberkatilah kesehatan, dan dijauhkannya penyakit atasmu. Tuhan melindungi engkau siang dan malam. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria surga yang kami kasihi, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Terima